Izin memperkenalkan diri, nama saya Ferdinand Benyamin Panurat, NPM 18160210067, kelas reguler A. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu resum perkembangan demokrasi di Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan sekarang. Kita tahu bahwasannya perkembangan demokrasi di Indonesia tidak berjalan secara instan. Mulai dari Indonesia pertama merdeka sampai dengan sekarang, negara ini sempat memiliki beragam jenis demokrasi yang berbeda-beda. Contohnya, Indonesia sempat mempunyai demokrasi liberal, lalu Indonesia juga sempat mempunyai demokrasi parlementer, dan akhirnya di ujungnya Indonesia menemukan atau bisa menciptakan sebuah demokrasi yang mana sesuai dengan keadaan negara Indonesia dan masyarakatnya. Nah, tapi sebelum sampai kepada penemuan demokrasi yang sesuai, Indonesia seringkali mengalami kegagalan dalam menciptakan demokrasi. Kegagalan tersebut tentunya bukan akhir dari perkembangan dari sistem demokrasi di Indonesia. Tentunya masih ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk bisa membuat demokrasi yang mana paling sesuai dengan kondisi negara dan juga kondisi rakyatnya. Nah, pada akhirnya demokrasi di Indonesia mengalami perubahan dari kegagalan tersebut menjadi demokrasi Pancasila. Maka dari itu, mari kita simak perubahan apa saja yang terjadi pada demokrasi di Indonesia. Yang pertama, itu demokrasi pada revolusi kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1950. Nah, perkembangan demokrasi di Indonesia mulai berkembang pada saat Indonesia merdeka pada tahun 1945. Pada kala itu, Presiden Soekarno mengaplikasikan demokrasi pada negara Islam, bukan aturan-aturan negara Islam. Karena di Indonesia terdapat masyarakat yang mempunyai macam-macam ideologinya tersendiri. Meskipun demokrasi sudah diterapkan di Indonesia, namun arti dari demokrasi itu sendiri baru diterapkan untuk dua hal, yakni politik dan juga pers. Pada revolusi kemerdekaan ini tidak banyak hal mengenai perkembangan demokrasi, karena pada dasarnya pada era ini bentuk demokrasi masih sederhana sekali, yang mana hanya mematuk basis-basis penting dari sebuah demokrasi. Hal-hal tersebut berguna agar terciptanya hak untuk berpolitik. Kemudian presiden yang mempunyai kemungkinan untuk menjadi diktator secara konstitusional, dan juga timbul beberapa partai politik sebagai opsi untuk masyarakat luas dalam melakukan pemilihan dan juga dasar dari sistem kepartaian di Indonesia. Yang kedua, itu ada era demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai 1959. Nah, era dari revolusi kemerdekaan berkembang selanjutnya dari era demokrasi revolusi kemerdekaan menjadi demokrasi parlementer. Nah, dalam era ini sudah muncul beberapa perbaikan dan tambahan dalam demokrasi yang dimiliki oleh Indonesia.
Meskipun ada beberapa kelemahan sistem parlementer, namun sistem ini dapat memberikan kelebihan yang juga berguna untuk rakyat. Perkembangan demokrasi pada era ini ditandai dengan adanya UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara, yang berperan sebagai landasan konstitusional. Era ini dapat dikatakan sebagai puncak dari perkembangan demokrasi di Indonesia, karena pada masa ini dapat kita temukan banyak sekali elemen dari demokrasi yang terlahir. Adanya perwakilan rakyat, yaitu parlemen, memegang peran penting pada jalannya roda politik di Indonesia. Nah, demokrasi parlementer ini bisa dibilang gagal karena beberapa sebab, termasuk adanya rasa keberpihakan pada partai-partai tertentu dan juga presiden, yang juga sebenarnya tidak suka dengan roda politik yang terus berputar di Indonesia kala itu. Nah, yang ketiga yaitu era demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Karena gagalnya demokrasi parlementer tadi, Indonesia kembali mempertimbangkan untuk membuat sistem demokrasi yang baru. Akhirnya, terciptalah demokrasi terpimpin. Nah, pada era ini, arti dari demokrasi itu sendiri sudah bisa dibilang menurun karena adanya kekuatan-kekuatan politik yang sangat menjunjung ideologi masing-masing dan tidak memikirkan tentang politik secara nasional. Ada beberapa kekuatan yang sangat dominan pada era demokrasi terpimpin ini, yaitu kekuatan presiden, angkatan darat selaku lembaga pemerintahan, dan juga Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dengan melemahnya politik nasional, maka hak-hak asasi manusia juga ikut melemah pada sistem ini. Hal ini tidak luput juga dari penyimpangan demokrasi terpimpin, seperti adanya absolutisme dan juga konsentrasi kepada pemimpin, sehingga mencoreng nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Yang keempat, yaitu era demokrasi pada masa Orde Baru. Berkembangnya Indonesia dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, dan juga ideologi, walaupun hanya sementara, itu memaksa Indonesia untuk bisa keluar dari masa lalu demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno digantikan oleh Presiden Soeharto, yang mana pada pemerintahannya menampilkan bahwa demokrasi seolah hanya berpusat kepada rakyat saja lewat demokrasi baru bernama demokrasi Pancasila. Namun demokrasi Pancasila ini masih versi Orde Baru. Nah, dalam demokrasi ini seolah-olah rakyat mendapatkan posisi yang istimewa karena dalam demokrasi ini dimuat beberapa poin penting dari nilai Pancasila yang dinilai paling sesuai dengan rakyat Indonesia. Nah, sayangnya perkembangan tadi bukannya semakin baik, justru menampilkan hal yang tidak pernah disangka oleh rakyat Indonesia. Karena teralihkan dari adanya harga-harga barang yang murah, di samping kegiatan korupsi yang dilakukan oleh Presiden Soeharto saat itu. Ada kesenjangan yang sangat terlihat dari masyarakat sendiri dan juga kekuasaan politik. Pemerintah seolah-olah merupakan penguasa dominan, sementara rakyat tidak boleh ikut campur untuk masuk ke dalamnya. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar pada pemerintahan ini. Pada masa Orde Baru ini,
Ada beberapa ciri penting yang dapat diketahui, seperti dominannya peran ABRI, lalu sentralisasi untuk pengambilan keputusan politik, pembatasan fungsi parpol, pemerintah yang ikut campur dalam masalah publik dan politik, dan masih banyak lagi yang lainnya. Itu di era Orde Baru. Nah, selanjutnya yang terakhir itu yang kelima, demokrasi pada masa reformasi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Lalu dari periode Orde Baru tadi, demokrasi itu dirombak lagi, meskipun tetap memiliki nama yang sama, yaitu demokrasi Indonesia. Mengambil dampak-dampak positif reformasi, masyarakat kini bisa menikmati adanya demokrasi yang nyata, seperti kebebasan pers, yang mana sangat dibelenggu pada era Orde Baru. Sekarang hal tersebut sudah tidak dilakukan lagi dan masyarakat Indonesia dapat bebas dalam berpendapat. Demokrasi di Indonesia menganut suatu sistem demokrasi yang mana telah dirubah dari demokrasi Pancasila versi Orde Baru menjadi demokrasi Pancasila versi reformasi sampai sekarang. Dengan diktator yang perlahan meninggalkan pemerintahan dan akhirnya terwujud pada saat terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Dari reformasi tersebut, akhirnya beberapa tuntutan mahasiswa berhasil dipenuhi, termasuk di dalamnya adalah runtuhnya rezim Soeharto. Dari sana, demokrasi perlahan berubah menjadi sistem demokrasi Pancasila yang saat ini kita rasakan, di mana masyarakat bisa hidup dengan damai dengan adanya berbagai perbedaan. Nah, itulah tadi beberapa perkembangan demokrasi di Indonesia. Sebuah sistem pemerintah itu tidak hanya dibentuk begitu saja dengan mudah, namun masih perlu beberapa pertimbangan yang harus dipikirkan. Banyak faktor yang harus sekali lagi ditinjau dan disesuaikan agar sistem pemerintahan tadi dapat berjalan selaras bersamaan dengan berkembangnya negara. Seperti halnya Indonesia yang juga harus mengalami beberapa perubahan demokrasi untuk bisa sampai kepada suatu sistem pemerintahan yang paling sesuai dengan kondisi rakyatnya. Ya, jadi cukup sampai di sini presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Semoga apa yang saya bagikan ini menjadi berguna untuk kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua.